Selamat datang di Beloved Kids Online Service Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum mulai ibadah kita hari ini, ada beberapa rules yang harus ditaati oleh setiap adik-adik. Pertama, ibadah Beloved Kids akan mulai jam 9 pagi setiap hari Minggu. Jadi pastikan adik-adik menggunakan pakaian yang rapi seperti pada saat mau ke gereja. Yang kedua, saat pujian penyembahan, adik-adik juga aktif ya untuk ikut bernyanyi, memuji dan menyembah nama Tuhan. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Lalu yang terakhir, karena ini adalah ibadah, jadi jangan di skip ya. Sudah siap beribadah adik-adik? Beloved Kids, selamat datang di Beloved Kids Online Service tanggal 12 September 2021. Apa kabarnya adik-adik? Pastinya luar biasa, fantastis. Yes! Oh ya adik-adik, kita sudah memasuki minggu kedua di bulan September loh. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kakak mau ngasih tahu adik-adik nih 3 adik-adik yang mendapat nilai terbaik di minggu ini. Ini dia. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, yuk sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kami boleh bangun di hari Minggu ini tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam satu nama kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Tiba saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Kak Indra undang adik-adik bangkit berdiri. Mari bersama-sama bersuka cita karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita memuji, menikah nama Tuhan Yesus. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tuju kanan kiri adik-adik, mari sama-sama. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari tepuk tangan, mari lebih bersuka cita. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kiri adik-adik semua.
Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, kita semua masih dalam keadaan bangkit berdiri. Kita masih mau memuji, menyembah nama Tuhan. Siapa yang di sini anak-anak raja? Angkat tangannya. Mana angkat tangannya? Kita sama-sama angkat pujian ini ya adik-adik. Siap semuanya? Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja, oh aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekarang Kak Siska mau dengar suara adik-adik yang perempuan aja. Jadi adik-adik yang perempuan semua bernyanyi, yang cowok pakai gayanya aja ya. Siap semuanya? 1, 2, 3. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Oh, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Sekarang adik-adik yang cowok aja, gantian ya. 1, 2, 3. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Oh, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Sama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Oke adik-adik, firman Tuhan berkata, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, kita dapat memindahkan gunung. Tapi satu hal yang harus adik-adik ingat, biarpun gunung-gunung yang besar banget itu beranjak dan bergoyang, tapi kasihnya Tuhan tidak pernah berhenti untuk setiap hidup adik-adik dan hidup kakak. Kita sama-sama mengangkat pujian ini ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita angkat lagu ini dari awal. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan
adik-adik. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau sembah Tuhan Yesus. Kita memuliakan nama Tuhan Yesus dengan kesungguhan hati kita. Biar setiap pujian adik-adik, setiap penyembahan adik-adik menyenangkan hati Tuhan. Sekarang boleh lipat tangannya, boleh tutup matanya, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, terima kasih Tuhan buat kekuatan yang masih Tuhan berikan bagi kami sampai saat ini. Dan biar pujian kami Tuhan, biar penyembahan kami Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan dan menjadi dupa yang harum bagi nama Tuhan. Berikan kami hati yang menyembah, pikiran kami yang fokus sama Tuhan Yesus. Ini pujian kami, ini sembah kami bawa hanya kepadamu. Hanya ke dalam satu nama yang penuh kuasa, yang penuh mujizat, nama Tuhan Yesus. Yang percaya, sama-sama katakan, amin. Kita boleh sama-sama siapkan hati kita di hadapan Tuhan, sembah Tuhan Yesus. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yuk sekali lagi sama-sama dengan segenap hati kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sambil angkat tangan kita sama-sama. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk sekali lagi sama-sama adik-adik katakan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama. Yuk angkat tangan kita dua-dua buat Tuhan Yesus, katakan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang adik-adik saja boleh sambil angkat tangan kita buat Tuhan Yesus sama-sama. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu.
Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yuk buka hati kita, angkat tangan sama-sama. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama adik-adik boleh bawa hati kita sembah Dia. Bolehkan suaramu sembah Dia. Haleluya, kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau, Yesus. Haleluya, haleluya, kami sembah Kau Tuhan, oh Yesus. Kau adalah Allah yang baik Tuhan Yesus, Allah yang sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Adik-adik boleh naik ke setiap doa adik-adik di hadapan Tuhan Yesus. Adik-adik boleh naik ke setiap harapan adik-adik sama Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kerinduan adik-adik, adik-adik boleh bawa dalam doa sekarang ini. Telah kami lihat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Angkat tangan kita sama-sama. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama yuk katakan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi sama-sama. Telah kulihat Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus.
kami sudah menyembah Tuhan Yesus, kami sudah memuliakan nama-Mu, bahkan kami sudah bersorak-sorai buat nama-Mu Tuhan Yesus. Maka sebentar kami Tuhan Yesus, adik-adik akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Agar setiap kata, setiap kalimat, setiap firman yang Tuhan taburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi dapat bertumbuh dan berbuah di dalam loh hati kami. Sehingga kami bukan hanya jadi pendengar akan firman Tuhan, tapi kami percaya kami juga dapat menjadi pelaku akan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami di hadapan-Mu. Hanya ke dalam satu nama yang penuh kuasa, satu nama yang penuh mujizat, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, yang siap diberkati dengan benar firman Tuhan. Adik-adik sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik Beloved Kids, shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi buat adik-adik semua. Ketemu lagi dengan Kak Nando pada saat ini. Dan Kak Nando percaya adik-adik semua bersemangat untuk merenungkan, mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Adik-adik, Kak Nando mau tanya nih. Semuanya adik-adik, apa kabarnya? Apa kabar semuanya? Kak Nando percaya adik-adik semua luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Cerita firman Tuhan pada bulan ini temanya Daud. Temanya Daud. Ya. Tapi Kak Nando akan membahas bagian tentang karakter Daud. Tentang karakter Daud. Adik-adik semuanya bersemangat untuk merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik, mari yang sudah mempersiapkan Alkitabnya atau di handphonenya ada aplikasi Alkitab, kita buka sama-sama Alkitabnya masing-masing di rumah. Kita buka dalam 1 Samuel. Ya, kita buka 1 Samuel pasal yang ke-16. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Kanando akan bacakan buat adik-adik semua, ya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Adik-adik semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau membahas bagian firman Tuhan dengan temanya kita, yaitu tentang karakter Daud. Ya, adik-adik tahu tentang Daud ya. Daud itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Daud adalah orang yang gagah perkasa. Dia adalah orang yang juga sebagai raja Israel yang luar biasa. Dikatakan dalam Alkitab, dikatakan Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Bahkan yang terkenal, Daud mengalahkan raksasa Goliat. Ya, raksasa Goliat yang tingginya 3,2 meter, sedangkan Daud tingginya 1,7 meter, ya, yang pendek gitu, bisa mengalahkan raksasa Goliat. Itu hal yang luar biasa. Sehingga Daud ini dielu-elukan, dipuji sama bangsa Israel, terutama perempuan-perempuan Israel atau wanita-wanita Israel. Ketika Daud mengalahkan Goliat, dia kembali pulang ke Israel. Pada waktu itu mereka yang perempuan-perempuan dan wanita-wanita menyambut Daud dengan tarian dan nyanyian. Nyanyiannya begini. Dikatakan bahwa Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, sedangkan Daud mengalahkan musuh
berlaksa-laksa. Artinya lebih banyak dari Saul. Padahal pada waktu itu Raja Israel yaitu Saul. Ketika mendengar seperti itu, Daud memuji Tuhan. Dia bersukacita. Tapi Saul pada waktu itu sebagai raja mendengar nyanyian itu, dia sakit hati. Dia rasa kecewa. Dia rasa tersaingi. Oleh siapa? Oleh Daud. Karena apa? Karena yang namanya popularitasnya mulai beralih. Dulu yang terkenal, yang dielu-elukan adalah Saul. Tapi pada saat ini ketika Daud mengalahkan Goliat, Daud yang dielu-elukan, Daud yang dipuji-puji, akhirnya membuat yang namanya Saul marah, adik-adik. Saul pada akhirnya ingin membunuh Daud. Daud dikejar-kejar, Daud ingin dibunuh sama Saul bersama dengan pasukannya. Tapi selalu saja Saul tidak pernah mendapatkan Daud. Tapi karena dalam situasi ini Saul tidak pernah berhenti untuk apa? Untuk iri, bahkan juga tidak pernah berhenti untuk benci kepada Daud. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau belajar nih pada pagi hari ini. Apa yang membuat yang namanya Daud berhasil? Ya, karena pada saat ini kita masuk dalam bagian karakternya Daud. Karakter apa yang dimiliki Daud yang kita akan pelajari sehingga Daud menjadi orang yang berhasil. Yang pertama, yang Kanando akan berikan buat adik-adik semua. Yang pertama dikatakan Daud tidak pendendam. Daud tidak pendendam. Kita lihat yuk ayat Alkitabnya. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu, karena pikirku aku tidak akan menjamah Tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ya, yang pertama, karakter Daud adalah Daud tidak pendendam. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di awal tadi yang kita dengar bagian firman Tuhan dikatakan Daud itu telah diurapi. Daud itu diurapi dan dipenuhi oleh Roh Allah. Karena apa? Karena Samuel, maksud Kanando, Samuel telah mengurapi yang namanya Daud dengan minyak. Ini Kanando ada minyak urapan. Di gereja Tiberias, Opa Pariaji, Oma Pariaji, Oma Darniati Pariaji itu selalu mengajarkan buat kita semua bahwa harus diurapi setiap hari. Ya, diolesi dengan minyak urapan, diurapi. Supaya apa? Supaya adik-adik semua boleh mengalami yang namanya perlindungan Tuhan. Boleh mengalami yang namanya kuasa dan mujizat Tuhan. Sehingga ketika adik-adik semuanya telah diurapi Allah, adik-adik menjadi yang namanya orang-orang yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang menjadi kesukaannya Tuhan. Dan ketika engkau diurapi seperti Daud, Daud itu juga harus punya karakter yang baik. Karakter seperti Kristus. Jadi karakter yang pertama adalah Daud tidak pendendam. Sama-sama dengan Kanando, aku tidak mau dendam. Amin. Orang yang tidak pendendam adalah orang yang memaafkan. Sama-sama dengan Kanando katakan, aku mau memaafkan. Orang yang tidak menyimpan sakit hati, orang yang tidak iri kepada orang lain, tapi orang yang mau mengucap syukur sama Tuhan dan bersikap baik kepada banyak orang.
Adik-adik, pada bagian ini Daud dikejar-kejar sama Saul. Saul ingin membunuh Daud. Dan suatu ketika Saul mengejar-mengejar Daud, dan kemudian Saul ingin beristirahat karena capek ya, kalau lari ngejar orang itu capek. Dan pada akhirnya Saul tertidur, dan Daud ketika melihat Saul tertidur, Daud bisa membunuh yang namanya Saul. Adik-adik semua, kan banyak tuh kita tuh ya, misalnya ada orang yang jahat sama kita, orang yang suka bikin kita kesel. Kita sukanya apa? Memaafkan atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Biasanya sih lebih enak tuh kan, kalau misalnya ada kesempatan untuk balas, ya saya balas kan. Ya kan, supaya dia tahu tuh kalau saya itu kesel sama dia, supaya dia tahu tuh, ya kan, tindakannya dia itu tidak benar. Biasanya kita senang untuk balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Daud tidak lakukan itu, adik-adik. Daud bisa bunuh Saul supaya tidak dikejar-kejar lagi. Daud bisa bunuh Saul sehingga dia nyaman di Israel dan kemudian dia jadi raja. Tapi Daud tidak lakukan itu. Karena apa? Karena Daud tidak mendendam. Dikatakan, aku mengasihi, dengan kata aku sayang kepada Saul. Karena dia adalah orang yang diurapi Tuhan, sehingga meskipun banyak orang memberikan yang namanya pendapat kepada Daud, udah bunuh aja. Tapi Daud tidak lakukan, karena dia adalah orang yang telah diurapi Tuhan. Sehingga Daud tidak membunuh Saul, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Daud memberikan pengampunan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau pada saat ini adik-adik masih ada yang sakit hati, ada yang simpen yang namanya akar pahit atau sakit hati dalam hatimu, kesel sama orang, ya kan, iri sama orang. Pada saat ini belajar untuk adik-adik semua, belajar untuk memaafkan, belajar untuk memberikan pengampunan, belajar untuk tidak dendam. Firman Tuhan katakan, doakanlah musuhmu, ucapkanlah berkat, dan ampuni dia. Sehingga pada akhirnya berkat Tuhan itu tidak terhambat dengan sakit hatinya kita. Adik-adik, belajar yuk mengampuni buat orang yang bersalah. Sehingga berkat Tuhan itu mengalir secara deras, mengalir luar biasa berlimpah. Sehingga engkau akan diberkati, bahkan kehidupanmu akan berhasil. Ada bagian firman Tuhan, karena akan bacaan buat adik-adik semua. Dalam 1 Petrus pasal yang ke-3, ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Jadi jangan membalas dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan kebaikan, sehingga berkat Tuhan berlimpah atas buat kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, karakter Daud adalah Daud pemberani. Sama-sama dengan Kanando, pemberani. Kita lihat 1 Samuel 17 ayat 33-34 berbunyi demikian. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang,
yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Katakan amin. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sifat yang namanya atau karakter yang namanya Daud adalah dia pemberani. Sama-sama katakan, aku pemberani. Amin. Daud adalah orang yang pemberani. Itu terbukti ketika Daud melihat Goliat, orang Filistin, ada menghadapi tentara Israel dan Saul pada waktu itu. Saul dan tentara Israel yang dikatakan terlatih, yang dikatakan jago berperang, yang dikatakan juga sebagai tentara yang luar biasa strategi perangnya, itu takut lihat orang Filistin ketika Goliat itu maju di hadapan orang Israel. Mereka dikatakan sangat ketakutan. Dan pada waktu itu ternyata di situ ada Daud. Daud melihat ada orang Filistin bernama Goliat yang raksasa tadi, itu sembarangan ngomongnya. Bicaranya itu seperti merendahkan orang-orang Israel. Sehingga pada akhirnya Daud mengatakan kepada Saul, saya yang akan maju berperang melawan yang namanya Goliat. Saul berkata kepada Daud, berkata demikian, kamu tidak mungkin bisa mengalahkan dia. Dia itu terlatih sejak kecil untuk menjadi seorang prajurit. Dia adalah orang yang menjadi andalan orang Filistin untuk mengalahkan setiap musuh-musuh bangsa-bangsa yang berperang. Dan selalu saja ketika membawa Goliat, orang-orang Filistin itu selalu menang. Goliat piawai dan terlatih dalam menggunakan senjata. Goliat piawai dan terlatih dalam berkelahi karena dia telah belajar sejak masa mudanya. Tingginya 3,2 meter, raksasa, adik-adik semua. Sedangkan Daud dikatakan kemerah-merahan. Daud itu masih tidak berpengalaman. Daud itu tidak pernah berkelahi dengan yang namanya manusia begitu. Atau dia tidak pernah berkelahi dalam medan peperangan. Daud hanya menjaga kawanan kambing domba. Kambing domba dijaga sama Daud. Dan Kak Nando belajar, ternyata kambing dombanya itu cuma sekitar 3-4 ekor kambing domba. Daud jaga semua 3-4 ekor kambing domba dari tekanan hewan buas, dikatakan singa dan beruang. Tapi adik-adik semua, ketika ada singa dan beruang yang mau menerkam yang namanya kambing domba Daud, singa dan beruang itu mulutnya dirobek sama Daud. Dia membunuh singa dan beruang yang ingin menerkam kambing dombanya. Dalam situasi itu dikatakan sama Saul, tidak mungkin kamu bisa menang. Tapi Daud katakan, atas nama Tuhan, aku pasti mengalahkan Goliat seperti aku mengalahkan singa dan beruang. Adik-adik, Saul dan tentara Israel yang lainnya ketakutan lari. Tapi Daud menghadapi yang namanya Goliat dengan berani karena dia percaya, ada iman. Ya, lalu pakai baju tuh keep the faith, ada iman kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga Daud bisa diberikan kuasa, diberikan keberanian untuk mengalahkan musuh, bahkan mengalahkan Goliat. Adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Daud melebihi dari tentara Saul. Daud juga melebihi mengalahkan musuh dibanding Saul yang pada waktu itu adalah seorang raja.
Karena apa? Karena dia punya iman kepada Tuhan, sehingga membuat dia berani mengalahkan musuh, mengalahkan setiap ketakutan, dan akhirnya dia bisa menjadi orang yang menang. Adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang takut pada saat ini? Takut ketika mau ke rumah sakit, dikatakan di rumah sakit itu ada kamar mayat. Jadi takut lewat kuburan, takut gelap-gelap, mau pulang malam takut gelap-gelap, takut nanti ada putih-putih, takut setan, takut hantu, takut malam-malam mau buang air kecil, mau pipis gitu ke kamar mandi, akhirnya bangun papa mamanya. Halo, siapa tuh yang masih takut begitu tuh? Atau takut maju ke depan di ruang kelas, ya kan? Mau pidato atau puisi di depan kelas, takut, akhirnya keringetan, gugup begitu. Oleh karena itu, kalau misalnya adik-adik takut seperti itu, harus punya iman sama Tuhan. Aku percaya Tuhan berkati aku. Aku percaya aku telah diurapi. Aku percaya dalam nama Yesus Tuhan besertaku, sehingga Tuhan memberikan keberanian buat adik-adik semua. Amin. Mari pada saat ini adik-adik semua punya keberanian. Karena apa? Karena roh di dalammu itu lebih besar dibanding roh di dunia ini. Jadi mari kita berani melakukan hal-hal yang baik, berani melakukan yang namanya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai penutup, ada ayat firman Tuhan yang akan kami bacakan buat adik-adik semua, yaitu 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata demikian, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya adik-adik, Tuhan tidak berikan roh ketakutan, tapi Tuhan Yesus memberikan adik-adik semua roh keberanian. Ya, memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Puji Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang berani. Oleh karena Tuhan berani melakukan kebenaran, berani untuk bisa menjadi terang bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh merenungkan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan ini Tuhan boleh kami lakukan untuk kami boleh belajar seperti Daud yang memiliki karakter sebagai orang yang tidak pendendam, bahkan juga Daud juga menjadi orang yang pemberani. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh seperti Daud, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang luar biasa berhasil, bahkan dimanapun kami boleh berada tetap menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, menjadi kebaikan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap kami semua yang memberikan persembahan. Berkati papa mama kami dalam usaha pekerjaannya, Tuhan buat berhasil, sehingga Tuhan juga memberkati persembahan ini untuk memperluas kerajaan Tuhan di Gereja Tiberias Indonesia, terutama juga dalam pelayanan Beloved Kids sampai ujung-ujung bumi. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan persembahan dengan ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, siapa yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang tadi? Pastinya semuanya ya. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Adik-adik bisa transfer ke 3 nomor rekening yang ada di sebelah kanan kakak, atas nama Gereja Tiberias Indonesia.
Oh ya adik-adik, jangan lupa juga ya untuk kasih notes persembahan sekolah minggu atau persembahan Beloved Kids. Selamat memberi ya adik-adik! Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. He's always there for me. He's always there for me. Saatnya kreativitas. Kita masih akan melanjutkan bacaan Alkitab kita ya adik-adik. Siapa yang baca Alkitabnya setiap hari? Wah, hebat-hebat. Oke adik-adik, pasti kalau bacanya setiap hari bisa nih jawab pertanyaan yang ini. Ini dia. Oke adik-adik, udah tahu kan? Oke, jangan lupa ya adik-adik, jawabannya ditulis di kertas atau dibuat dalam bentuk video, kemudian diupload di feed Instagram. Jangan lupa juga untuk tag @beloved.kids. Nah adik-adik, sekarang kakak mau kasih tahu 7 pasal yang harus adik-adik baca untuk minggu depan. Ini dia. Selamat membaca Alkitab adik-adik. Hai adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan. Masih sama seperti minggu-minggu yang lalu, ayat hafalan terbagi sesuai kelas. Untuk kelas primary 1, 2, 3, primary 4, 5, 6, dan teens, ayat hafalannya dari kitab Efesus pasal 3 ayat 12. Bunyinya, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Untuk kelas preschool dan toddler, ayat hafalannya dari kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Bunyinya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Masih ada lagi, untuk adik-adik yang belum bersekolah tapi sudah bisa berbicara, adik-adik bisa dibantu oleh papa atau mama untuk memperkatakan firman Tuhan. Nanti adik-adik tinggal mengikuti setiap kata demi kata yang diucapkan oleh papa atau mama. Firman yang diperkatakan dari kitab
Yohanes pasal 7 ayat 24a. Bunyinya, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak. Bagi adik-adik yang sudah bisa menghafal dan sudah bisa memperkatakan firman, adik-adik bisa membuat video, lalu upload di Instastory, kemudian mention ke akun Beloved Kids di @beloved.kids. Ayo, semangat ya untuk menghafal, untuk memperkatakan firman, karena akan ada poin yang adik-adik bisa raih juga kumpulkan setiap minggunya, sehingga adik-adik bisa jadi yang terbaik. Selamat menghafal, selamat memperkatakan firman. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan adik-adik, pada saat ini sebelum kita mengakhiri ibadah hari Minggu Beloved kita, mari kita semuanya mau bersatu dalam doa. Kita berdoa ya adik-adik ya. Kita berdoa. Bapa yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami boleh beribadah, boleh bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan, dan merenungkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya itu Tuhan yang berkati supaya kami semua boleh melakukannya dan kami semua boleh menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan, yang seperti Daud, dia adalah sebagai anak muda yang luar biasa, yang tidak menendam dan memaafkan, bahkan juga yang namanya Daud juga menjadi anak yang pemberani. Berkati kami semua supaya kami terus boleh melakukan firman Tuhan dan hidup kami akan Tuhan buat berhasil. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat kakak-kakak Beloved Kids yang melayani, memberkati mereka semua, berikan kekuatan, kesehatan, bahkan terus dalam pelayanan mereka juga Tuhan berkati mereka, ada urapan yang baru sehingga mereka terus bisa menjadi berkat bagi kami semua, anak-anak Beloved Kids, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa pada saat ini juga Tuhan buat kakak pembina kami, kakak pendeta Jeffrey Adolf Wane, diberkati Tuhan, sehat sempurna, dalam pelayanan juga diberkati, ada urapan yang baru, bahkan Tuhan memberkati juga keluarganya, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah terus ada dalam urapan penyertaan Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa juga Tuhan buat Opa Pariaji bersama dengan Oma Darniati Pariaji, diberkati Tuhan, sempurna, sehat, panjang umur, bahkan ada urapan Tuhan luar biasa dalam pelayanan Opa dan Oma Pariaji, sehingga dimanapun berada diberikan yang namanya kuasa, otoritas dari surga terus melingkupi dalam setiap kehidupan mereka. Mau berdoa juga Tuhan, kita berdoa juga buat Kak Aristo Pariaji bersama dengan Kak Argo Pariaji, juga Tuhan memberkati setiap pemimpin kami ini Tuhan, dalam setiap pelayanan diurapi Tuhan, bahkan apapun yang dikerjakan Kau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat bangsa ini, Tuhan memberkati juga Presiden kami Bapak Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, diberkati, berikan hikmat, marifat daripada Tuhan sehingga dapat mampu memimpin bangsa ini dengan pertolongan Tuhan. Dan juga Tuhan berkati buat bangsa ini, Tuhan jaga, Tuhan lindungi supaya bangsa ini terus ada dalam berkat berkelimpahan daripada Tuhan. Dan kami juga doa supaya virus corona atau COVID-19 di bangsa ini hilang dalam nama Yesus. Bahkan virus corona juga Tuhan terus semakin hari semakin menurun, bahkan juga kami semua bisa lagi beribadah tatap muka, bahkan sekolah tatap muka, dan kami boleh menikmati bersama-sama dengan keluarga untuk bisa beribadah di gereja dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari adik-adik semua angkat tangannya dan katakan amin ketika Kak Nando menaikkan setiap doa. Diberkatilah engkau, diberkatilah
setiap studimu, diberkatilah masa mudamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah papa mamamu, diberkatilah kakak beradikmu, diberkatilah semua apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat rahmat anugerah Allah Bapa, cinta kasih bersama dengan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang kudus melalui kuasa Roh Kudus akan terus menyertai adik-adik semua mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom. Terima kasih adik-adik sudah beribadah di hari ini. Minggu depan kita akan beribadah lagi jam 9 pagi di YouTube channel Beloved Kids Tiberias. Oh ya adik-adik, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share YouTube channel Beloved Kids Tiberias. Follow juga Instagram Beloved Kids di @beloved.kids. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Beloved Kids, yeay!